Kalau soal batal wudhu kan yang tanyakan batal wudhu dengan pertengkaran perempuan lain. Kalau mengakar dari pertanyaan jawaban yang A, untuk masalah batal wudhu kan ini fihi mukhtalaf ya. Cuman kalau kita beranggapan saja sudah selesai. Cuman untuk sholat yang dia kerjakan selama hidup itu nanti kalau dia masih hidup ya otomatis wajib mengqadha sholat yang dia yakini syarat rukunnya belum terpenuhi. Cuman kalau kebetulan di sini soalnya sudah mati, sudah meninggal, maka rinciannya seperti tadi. Ketika imkan selama hidup dia imkan untuk mengqadha tapi tidak mengqadha, maka nanti si ahli waris itu bisa membayarnya dengan fidyah. Ini pun ala mukhtalaf ya. Ibadah badaniyah, sholat itu ibadah badaniyah. Satu kaul mengatakan bisa dibayari dengan fidyah, tapi satu kaul karena ibadah badaniyah nggak bisa dibayari dengan fidyah karena murni badaniyah. Beda dengan haji yang ada campuran maliyahnya. Ya. Jadi untuk fidyah ya, untuk fidyahnya saya katakan ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh dibayari fidyah seperti rincian yang tadi, ada yang mengatakan tidak perlu karena ibadah badaniyah tidak bisa diganti dengan fidyah. Pada intinya sama lah dengan ya, cuma sedikit lebih mencerahkan yang di depan gitu. Iya, melengkapi saja. Tapi sebetulnya yang di depan juga kurang lebih sama, cuma cuma kurang sepakat ya. Ya, karena kumpul kira-kira atau lu ngopi. Silakan dari orang tiga. Ayo itu dicari siangnya. Tidak bisa. Sulami Pak. Ya, ini karena kodiahnya sudah meninggal. Kenapa? Kita tidak mengambil mazhab yang mengatakan bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Di sana terutama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu mengatakan bahwa langsung itu tidak batal. Ini nasnya ada di kitab Al-Ikhtiyar. Sampai di sini. Sebentar Pak, jangan dulu Pak saja. Oh, iya. Kesimpulannya aja dulu. Ya, kesimpulannya karena ini adalah orangnya sudah meninggal dan kita tidak mungkin membebankan kepada ahli waris, maka seluruh ibadah dia, terutama di sini adalah sholat dan wudhu sah. Ya, jadi mengambil pakai tafsir ya. Pakai tafsir dia mengambil dari mazhab yang mengatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan. Siap, silakan. Itu banyak baru sampai kenal sama orangnya. Nah, dalam amal Ramadan itu kita nggak boleh kenal kan, sepakat ya. Sampai tahu dia pakai batal wudhunya pakai Hanafi, wudhunya juga pakai Hanafi juga. Silakan ditafsir juga maksudnya. Itu harusnya juga. Maka mungkin kenal dengan pribadi tersebut. Iya, dalam Hanafi juga itu wudhunya jauh lebih ringan dibandingkan mazhab Syafi'i. Rukunnya hanya saja. Jadi insya Allah ya sah gitu. Ya ini kan kita khusnudon aja gitu kan, karena dia sudah meninggal gitu kan. Ya tetap harus dibahas Pak. Ya karena ketika dalam istilah ya, kita tidak bisa menghukumi ibadah itu mengikuti satu mazhab dari awal sampai akhir. Dalam ibadah juga harus hati-hati juga itu. Kalau orang itu Ya, sebentar. Ini biar nggak melebar ke bab taufik ya. Oke, ya. Jadi jawabannya tetap kita hargai, kita nampung dulu. Ya, karena saya memandang bahwa terutama ahli waris ya kalau sudah ditanggalkan itu sudah urusan Allah. Maksudnya apakah dia akan disiksa atau enggak itu kan urusan Allah. Tetapi kalau saya melihat di situ karena dia sudah mengamalkan ibadah, mungkin apakah dia tahu atau tidak dalam hidupnya apakah dia bermazhab Hanafi atau bukan gitu. Dalam bermazhab Syafi'i. Karena konteksnya orang awam. Iya, karena ini konteksnya orang awam. Orang awam kan mengikuti siapa gurunya gitu kan. Andai kata misalkan dia ternyata orang yang si boy ini bermazhab Hanafi, lalu apa yang dipertanyakan? Mungkin seperti itu. Oke, silakan dari Al Fauzan. Tolong
kajian kali Mokse ini kali Kristo bulan Bismillahirrahmanirrahim. Hukum wudhunya batal. Tapi masa atas nama PBB Kita Indonesia itu mayoritas Imam Syafi'i, jadi hukumnya batal. kalau ini atas nama aktivis kan Misalkan kita ikut Imam Abu Hanafi, kita aja ini yang fardu kifayah belum tentu tahu mazhab Imam Maliki kayak apa secara rinci, Imam Hanafi kayak apa, Imam Hambali kayak apa. Dikarenakan Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, ya udah tidak. Saya nih khususnya wudhunya batal karena apa langsung rojul apa langsung rojul beriman hati al-ajnabiyah gitu hukumnya batal, tapi hukumnya tafsir bisa jadi nggak batal kalau nanti diblok. karena saya baca nih moderator nih ya baca soalnya bukan masalah apa namanya pertanyaannya. Hanya diserahkan Just apa mengoreksi. Cuma kami semuanya berhak untuk mengusulkan. Ya, nah ini ya. Sampai. Soleh, ya, sama-sama ya. Kan ininya apa diurus layaknya laki anak-anak tadi. Oh ini. Dipermasalahkan ketika ia bertempelan kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Namun dalam permasalahan wudhu ia tidak tahu persis. Bagi saya ini kan apa namanya zaman-zaman digital. Kalau kita misalkan orang-orang kita satu orang itu biasa itu berbuat aneh, pasti satu desa tahu. Jadi saya berani bilang nggak batal karena misalkan orang lain tahu ya udah mending dia menghindar gak usah nempel taksiran saya itu. Ini ada Rubik menyimpulkannya ini. Iya. Terus pertanyaannya apa? Kasih aja. Iya. Coba di bahasanya digunakan yang lebih mudah dimengerti, dikasih aja gitu. Ya. Jadi ini agak-agak sulit dipaham, agak kesalahan kemarin. Iya. Ya. Oke. Ya, oke, sebentar. Pertama, kalau batal, kenapa? Oke, diulang aja lah, diulang. Oke, diulang. Siap diulang. Ya, kalau batal itu ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, tapi kalau nggak batal mengikuti imam lain. Dan tadi saya bilang Imam Syafi'i bisa jadi nggak batal kalau orang lain tahu bahwasanya dia itu transgender, ganti kelamin. Dan kata akan ini gimana kan bisa katanya usnuzon gitu ya. Ya tergantung anaknya juga yang mau menanggung fidyahnya atau dosanya bapaknya. Simpelnya hukumnya menyusahkan diri gitu. Sebentar. Ya. Siap. Mic-nya. Ini masih ada yang mau diomongin. Tadi usinan itu masuk jarang sih bu. Terus mari mana aku sabar ya. Kasih mic-nya kalau dulu. Jangan dipegang. Ampun tak perlu lupa akan menjadi namanya apa. Ini sebetulnya yang perlu kita bahas itu hukum taklifi seseorang. Ini poin yang paling penting ini. Banyak kasusnya di fikih itu. Ketika seseorangnya sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban selama hidup mengqadai ahli warisnya? Dari masalah kurban, orang yang sudah meninggal, perbedaan berat ulama banyak. Harus ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, orang kurban waktu itu mampu kemudian meninggal, maka harus ada wasiat. Ada yang mengatakan tidak perlu wasiat. Dalam masalah haji juga sama. Orang yang sudah haji kaya lupa akan kewajibannya, tiba-tiba meninggal, kewajiban haji juga sama.
apakah perlu wasiat atau tidak. Begitu juga masalah si boy ini. Kewajiban sholat ini apakah perlu dikodoi oleh ahli warisnya? Apakah perlu wasiat atau tidak? Ya pasti jawabannya kalau dari saya seperti itu. Kalau ada wasiat ya harus dikodok. Kalau mengikuti pendapat ulama yang tidak perlu wasiat, ya berarti harus ahli waris yang menanggung jawabnya. Sama seperti ibadah kurban, haji. Itu tamsil contohnya. Jadi ibaratnya sudah banyak itu, nggak perlu saya bacakan. Bisa dimengerti ya. Jadi hukum taklifi seorang ketika sudah meninggal masih ada kewajiban apa tidak? Yang pertama harus ada wasiat, baru bisa dilaksanakan kewajiban kodok itu. Ada yang mengatakan ulama tidak perlu wasiat, yang penting dia melaksanakan kewajiban lari harus dikodok, ahli waris atau jawab. Poinnya adalah ketika sudah meninggal, perbedaannya ada yang perlu wasiat, ada yang perlu tidak. Tinggal si boy ini meninggal, dia meninggal wasiat apa tidak, ikut ulama mana, kan selesai seperti itu. Gatot. Silakan. Ya, kalau yang dikatakan beliau tadi kami rasa belum mengenal. Jadi yang dicontohkan itu kan sunnah kurban kan? Bisa jadi wajib kalau ada nadar. Sedangkan nah ya kalau dalam permasalahan ibadah badaniyah tadi, contoh sholat, puasa, tafsilannya seperti itu tadi, tidak harus nunggu wasiat. Apabila dia waktu hidup imkan untuk mengkodok sehat walafiat, kok belum dikodok sehingga dia mati, maka itu tafsilannya harus dikodok oleh ahli warisnya. Tapi kalau dia tidak imkan, sakit ya, setelah bertahun-tahun dia sakit akhirnya meninggal sehingga tidak mampu untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan, maka tadi. Oke, saya paham. Jadi ini saya mohon maaf kalau sedikit menanggapi tanggapan. Ya, Dari yang sampai paparkan barusan itu ada sedikit kejelasan ya bahwa ini orang posisinya dia tidak tahu. Itu kan besar. Gitu. Jadi kalau harus bicara apakah ini harus tadi seperti saya katakan dikodok karena dia umpamanya ada kesempatan atau tidak, dia kalau dia tahu dia wajib mengkodok. Ini kan mestinya gitu. ya, ahli warisnya yang tahu. Semisal dia tidak ada omongan apapun ya sebelum meninggal, tidak ada orang siapapun yang tahu kalau dia punya kewajiban kodok, ya sudah. Tapi kan kita bahas nafsul amrinya. Nafsul amrinya dia punya tanggungan kodok sholat. Permasalahannya di sini sampai kembali lagi ke pertanyaan, tidak ada yang tahu persis. Itu harus digarisbawahi. Ya, bukan itu. Dia tidak tahu persis betul kapan dia bersentuhan dengan perempuan. Nah, tidak tahunya itu bukan dia tidak tahu kalau dia harus wajib kodok atau tidak. Betul, maksud saya yang saya tanggapi dari pernyataan sampean itu, dia kan pertama posisinya tidak tahu. Kedua, dia juga mungkin kita asumsikan dia ini karena dia seorang transgender, kita asumsikan bahwa bukan orang yang mengerti terkait agama. Karenanya besar kemungkinan dia tidak tahu kewajiban mengkodok itu. Nafsul amrinya gimana? Nafsul amrinya si boy ini dia wajib kodok kan? Pada kenyataannya, meskipun dia tidak tahu. Lah, makanya dibasuhkan, makanya dipermasalahkan di sini. Jadi runtutnya begitu. Kalau tiada orang yang tahu sama sekali, ya sudah orang nggak tahu. Betul. Tapi kan akhirnya kita tahu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti tadi. Kalau ini kan ya dikodok sama
ahli warisnya. Oke. Kita kasih tahu. Kalau tidak imkan seperti Marot tadi, ya sudah. Gitu. Ini malah bikin muter-muter Iya. kemana nih? Nah itu maksud saya. Bukan muter. Saya itu malah menyimpulkan lebih sederhananya lagi. Ini masalah hukum taklifi seseorang yang sudah meninggal. Kan saya sampaikan, seandainya sudah meninggal, ibadah kurban yang nadar, haji yang wajib mampu, sholat, puasa, kalau sudah meninggal itu poin pertama harus ada wasiat. Kalau ingin melaksanakan ahli warisnya, kodok si mayit itu. Ulama yang lain, Arabi tidak perlu wasiat, eksekusi langsung. Niat si mayit udah sampai. Itu lebih sederhananya. Kalau yang sebelah ini malah Ya. muter-muter kayak gansing. Ya, betul. Saya sepakat dulu. Oke, Bukan. saya persilakan ke yang lain dulu ya. Siap. Enggak. Ada yang lain? Sebenarnya simpel ya dari tadi juga. Memang ringan atau gampang gitu ya. Mungkin kalau kita sederhanakan ya sederhana. Cuman kalau bawa-bawanya wasiat, saya kira malah nambah ruwet nggak sih? Nambah ruwet ya. Sebenarnya kalau orang itu kok nggak tahu dia itu sah atau tidak wudunya, batal atau tidak wudunya, berarti kan dia tidak tahu ada syarat dalam sholat yang tidak terpenuhi. Nah, entah dia ikut mazhab mana, ketika dia merasa ada satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti kan otomatis sholatnya tidak sah. Cuman kan nggak semuanya. Ada syarat yang dia penuhi, ada syarat yang dia itu ketika sudah wudu tidak bersentuhan dengan orang lain. Oke, kita katakan itu sah. Dan ada juga yang tidak sah. Berarti kalau ada sholat yang syaratnya tidak terpenuhi, otomatis dia harus kodok, kan begitu ya. Nah, kodoknya berapa kali? Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, untuk mengkodoknya sesuai dengan keyakinan yang dia ketahui saja. Oke, dia sudah ketahui, misal sudah tahu berapa jumlah sholat yang harus dia kodok. Kok sudah meninggal? Nah, berarti kewajibannya bagaimana? Ya kalau memang ahli warisnya menghendaki untuk memfidyai, ya memfidyai silakan. Atau kalau ahli warisnya menginginkan untuk disolati lagi atau mengkodoi sholatnya, dia silakan. Atau sekitar ahli warisnya tidak menghendaki sama sekali, ya nggak usah dikodok, nggak usah diapain, selesai. Kan runtutannya begitu. Jadi nggak perlu ada sangkut pautnya dengan wasiat, karena wasiat itu memang dari sini, dan itu pun kalaupun tidak ada wasiat, memang rinciannya sudah seperti itu. Jadi sholat itu kalau sholat yang ditinggalkan, man mata wa alaihi sholatun. Kalau orang sholat kok punya, kalau dia orang mati meninggal punya sholat yang belum terkodok, maka konsekuensinya ada 3. Al-mu'tamad tidak perlu tidak perlu dikodok, tapi menurut wakil boleh disolati, boleh mensolati kodoknya dia, atau boleh juga difidyai. Selesai, nggak perlu ada satu bagian dengan fidyah. Nah ini fidyah kewajiban. Maka tadi mengatakan wajib ini dari mana? Begitu. Malah justru lebih ruwet saya kira begitu. Oke. Justru malah yang belakang lebih ruwet. Gini loh, kalau kita menghubungi sebuah deskripsi masalah ini, mahkum alaihnya siapa? Mahkum B-nya apa? Mahkum alaihnya ini si mayit loh. Si mayit meninggalkan kewajiban. Ini ada perincian yang panjang. Sebelumnya dia sudah mampu, kemudian meninggal. Ini mahkum alaihnya si mayit. Otomatis prosedurnya adalah perlu ada wasiat, dan ada yang mengatakan tidak perlu ada wasiat. Bos dibaca coba ya, takbirnya dibaca coba, takbirnya dibaca dulu. Udah. Dari tadi omong semua ada takbir. Ini yang coba takbir dibaca dulu. Nanti ini bicara dialektika dulu. Bukan ngomong kosong lagi. Iya. Ini ngomongnya kurang kental di pesantren ini namanya. Lah nggak percaya ini. Tak perlu musal nggak percaya. Siap. Sebentar. Oke. Ntar konsepnya orang meninggal mahkum alaih si mayit itu harus prosedurnya pertama wasiat. Ini yang lebih Tinggal harus gitu. Ada yang mengatakan tidak perlu wasiat. Oke. Makanya utama itu wasiat. Saya mau ambil jalan tengah dan saya pakai otoritas saya, semua dia. Tamsin, Selesai. enggak terlalu tamsinnya orang kurban haji, kurban nadar haji. Oke, Sholat, begini. puasa. Yang saya pahami ya,
bahwa saudara Azmi ini ingin merumuskan masalah sehingga ya konstruksi hukumnya jadi jelas. Itu yang ingin disampaikan sebetulnya. Jadi kita ya untuk yang lainnya jangan dulu masuk ke bahasan itunya, tapi pahami bahwa beliau ini ya ingin merumuskan masalah supaya lebih jelas konstruksi hukumnya. Gitu maksudnya. Banyak itu masalah kurban azan, haji, puasa, sholat, itu banyak itu di sufiknya itu. Mana suruh baca satu itu? Bahasakan masalah wasiat. Nggak boleh satu-satu saya ini. Sholat yang harus wasiat. Nulis. Kalau saya coba pahami dulu. Makhluk alnya si mayit itu loh. Nggak perlu. Iya. Jadi yang ketiga, biar kita nggak debat kusir. Ini saya punya tabir ya. Saya punya tabirnya. Kemudian baru paham cuma ya. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Itu yang pertama. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu auso biha amla. Tuh. Ya, auso biha amla. Berarti nggak harus ada wasiat kan? Lah iya paham nggak? Paham ya? Sekarang contohnya ini lah. Ya orang yang haji. Kalau saya belum selesai ngomong. Kalau saya kalau saya mengatakan hal ini pakai takbir, monggo pakai takbir. Jangan cuma hanya ngomong kosong. Ya benar. Ini sudah maklum. Itu dia udah paham ini masalah. Oke. Ya, Saya stop di sini. Saya mau kembalikan ke Perumbus. Stop aja sedikit. Nggak bisa. sedikit. Nggak bisa. Beliau ini misalnya Saya moderator di sini, Bapak ikut saya. Selesai. Ya, ini kita sore, Pak. Kita sore. Ya. Oh, silakan Pak. Kesimpulan sementaranya gimana? Kalau dulu. Kesimpulannya masih ruwet kira-kira. Ya, saya paham. Tapi ini masih ada dua kutub. Intinya gitu. Terkait hal ini, beliau mencoba merumuskan masalah dan menganggap bahwa hal itu sebagaimana dikiaskan terhadap kurban. Itu satu. Ya. Sedangkan ini terkait qadha, ini nggak mesti harus ada wasiat. Gitu. Wah, bahaya merumuskan. Tugasnya merumus diambil oleh Anda itu gimana? Ada. Ila suwital amri ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Sebenarnya kita bikin yang simpel saja. Satu, kalau sholat itu permasalahan wudhu, saya kira ini masih mukhtalaf ya. Sentuhan kulit itu mukhtalaf ya. Kemudian kalau masih wudhunya dipermasalahkan pun, dia tidak berkewajiban untuk mengqadha sesuatu yang tidak diyakini batalnya sama Tuhan. Boleh qadha itu karena ada amrun mujibun, ada perkara yang mewajibkan. Qadha karena ikhtiyat saja nggak boleh. Qadha karena ikhtiyat saja nggak boleh. Kan gitu. Terus kemudian tadi di awal sama Kiai Azizi sudah disampaikan, taklid badal amal itu sangat boleh. Taklid badal amal tadi disampaikan oleh Kiai Azizi di awal tadi. Taklid badal amal kan enggak. Misalkan saja sholat sudah begitu saja. Apalagi ini al-ami jelas selama zabalah.
Ini orang awam yang pengetahuan secara fikihnya tidak seperti pada umumnya yang khos yang tahu mazhabnya secara detail. Ya. Masih ada istilahnya pengaman tadi yang terakhir takut badal amal itu sudah. Itu lebih enak lagi sudah. Di belakangan dia tahu ternyata saya boleh ya bersatuan laki-laki sama perempuan. Taklidnya setelah sholat sekian jaraknya ada jarak waktu. Kecuali yang jelas-jelas zohirun seperti halnya urusan jemaah laki-laki sama perempuan itu yang fatal. Dia statusnya tetap laki-laki, dia jadi makmum dari imam yang perempuan. Nah, makanya saya lebih setuju kembali ke rumusan yang disampaikan oleh Pak itu Pak. Jadi untuk ibadah-ibadah yang sah dilakukan laki-laki ya tidak perlu mengkodok lagi. Tidak perlu mengkodok lagi. Kecuali pada ibadah-ibadah yang hukumnya tidak sah dikerjakan oleh laki-laki, misalkan jadi makmum dari imam yang perempuan. Itu saja, kita kembali ke sana. Apalagi ini persoalannya dia, apalagi sudah meninggal lagi sudah meninggal lagi. Sebab di kalangan umum kalau saya melihat wasiat-wasiat itu yang ada ya wasiat masalah urusan harta benda. Nggak usah dibawa-bawa ke sini. Ya. Coba Jadi Pak Musyawarah kalau semisal dia haji padahal orangnya kaya kemudian meninggal. Ketika orang yang sudah meninggal padahal dia mampu haji, misal nih ya, makum alahnya orang yang meninggal, apakah perlu haji lagi atau tidak? Semisal saya tanya ini, dulu mampu, kaya, tiba-tiba meninggal. nggak usah jauh ke masalah haji, zakat saja ya zakat. Dia sebenarnya mampu untuk membayar. Kalau haji kan mahal ya. Zakat fitrah misalkan ya zakat fitrah yang 2 sekian kilo itu. Kalau dia kemudian sebenarnya mampu dan tidak segera membayar zakat, kemudian dia meninggal ya nanti jelas diambil dari tirkahnya. Kan Yang gini jelas Pak, diambil dari tirkahnya. Wasiat tidak wasiat, urusan yang semacam itu, meskipun dia nggak berwasiat itu tetap nanti pembagian tirkahnya harus menyertakan al-hukum yang harus ditunaikan. Seperti seorang hutang ini diwasiat nggak diwasiat tetap harus dibayar. Haji juga sama, karena sebenarnya dia sudah istitoah, sudah mampu, dia nggak bayar UNH, nggak bayar kursi haji. Wasiat nggak wasiat, dia tetap akan mengurang dari jumlah harta yang dia tinggalkan. Wasiat dan nggak wasiat itu kan urusannya nanti masalah kaitannya dengan masalah apa itu kurban, apa masalah sholat itu. Saya tidak mau membawa ke masalah sana, yang masalah yang secara zahiriyah, secara umum saja, masyarakat secara umum gitu. Makanya tadi sengaja di awal beliau waktu itu mengingatkan ini kita masalahnya wudhu saja yang mutalafah tidak usah perlu diperpanjang. Kita ini wudhu itu mutalafah ya sentuhan gitu kan. Terus kemudian taklid badal amal bisa kok. Meskipun dia ketika itu dia nggak tahu, terus berikutnya tahu, taklid aja dah gitu. Bisa. maksud saya kan orang yang meninggal ini apa terkena taklif gitu loh. Iya orang enggak. Wong sing meninggal. Nah, ya makanya kalau nggak kena taklif kan akhirnya nggak perlu dikodoi dong. Kalau dikodoi, meninggal ya sudah kita nggak dikodoi kalau sudah ini meninggal. yang diurus hartanya. Hartanya ini kewajibannya ahli waris untuk membagikan sesuai haknya. Sebelum dibagikan ada urutannya kan itu kan satu mengembalikan ainnya milik orang lain. Yang kedua ada dain. Salah satu dain itu adalah bayar zakat, bayar haji kalau dia sudah mampu. Maksud saya kan ada Kewajibannya bukan kewajibannya main udah selesai. lah ya sudah ini nggak paham ini dari kalau ada tahunya tuh hukumnya itu paling tidak kalau si mayit pertama rumusannya harus ada wasiat dulu gitu loh. Ya prosedur orang yang sudah meninggal itu harus ada wasiat dulu. Gak usah. Kurban ada haji biar lebih sempurna rumusannya itu ada wasiat. Akhirnya tidak perlu wasiat.
ada perincian hukumnya gitu. Saya kira cukup. Kalau mau sempurna besok itu saya jadi perumus di sini lah. Ini kopinya kurang kental. Ya, saya kira itu. Jadi kalau permasalahan hartanya nanti gimana itu, mayit udah selesai, itu udah dia di alam kubur. Ini tanggung jawabnya al-warosah. Bagaimana cara mengelola hartanya? Taklifnya bukan ke si mayit, udah selesai. Ada penundaan jam berapa? Udah selesai, ini urusannya yang hidup. Bagaimana cara mengelola hartanya nanti? Gitu. Nah, ini tinggal di item saja, tinggal di inventaris ya sudah. Itu kalau urusan zakat sama haji. Kalau urusan sholat ya kita bawa yang ringan-ringan saja kayak tadi. Bisa nanti kalau memang dia nggak tahu ya sudah, dia nggak tahu kok. Ya meskipun toh jelas-jelas batal nggak tahu ya apa, dan nggak wajib kodok. Ya dia nggak mengetahui bahwa saya itu nggak, saya udah nggak kodok kan. Terus saya tanya nih Pak Yai, semisal dia sudah merubah kelamin, seandainya melaksanakan nikah boleh nggak kira-kira ya Pak? Oh, pertanyaan baru. Swiss kayak Muhammad ini. Ini sudah cukup Pak. Ini kita rasain Mas, Ya. biar lebih sempurna ini loh. Seandainya menikah dibolehkan apa tidak itu? Kalau itu nanti ya kita buka session baru tanya jawab sama Pak Azizi sama saya nanti. Sekalian dirumuskan sejarah. Ini sudah cukup Pak. Sudah cukup. Ya, cukup. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, saya pikir para musyawarah di sini Misalnya orang laki-laki merasa sudah jadi wanita karena ada perubahan dan ibadah sesuai dengan sistemnya wanita, sholat, haji dan sebagainya kan itu. Untuk sholat sah, nggak masalah. Untuk haji sah, puasa sah. Dan ketika ini kan sah, jadi jika ibadah tersebut sah dilakukan orang laki-laki, jadi umpama dilakukan laki-laki seperti dia itu sholat pakai rukuk, sah dilakukan oleh laki-laki. Haji menutup kepala kan juga sah dilakukan dengan sendiri oleh laki-laki. Puasa tidak ada bedanya, sah. Lalu dan salah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian jika ibadah tersebut tidak sah dilakukan oleh orang laki-laki, termasuk berjamaah dengan perempuan, maka ibadahnya tidak sah. Karena ini semuanya ulama tidak ada yang memperbolehkan kecuali orang-orang yang liberal yang mengatakan boleh jamaah dengan perempuan. Tapi itu mazhablah tidak salah. Makanya saya katakan tidak sah. Jika sah dan tidaknya masih muhtalaf, seperti halnya dia sentuhan laki-laki, sentuhan dengan wanita itu kan muhtalaf, masih diselisihkan. Dan tidak meningkatkan batal ketika melakukannya, maka sah. Taklid badal amal atau tidak taklid pun tidak masalah, karena alami lama bala. Pokoknya yang penting dalam waktu melaksanakan tidak meningkatkan batal. Nah, dan masalah dosanya tinggal itu tahu atau tidak tahu. Nah, sudah. Nah kemudian yang mungkin dipermasalahkan ketika dia berjamaah dengan wanita kan sholatnya kodok, punya hutang sholat. Nah, kemudian dia mati belum mengodoni. Saya tadi itu akan bingung ketika dia itu sakit tidak bisa mengodoni, mana mungkin orang sholat mau sakit itu menghalang sholat, nggak ada. Terus puasa, kalau masalah puasa itu tidak ada hubungannya dengan orang laki-laki menjadi wanita sama sekali. Nah, terus masalah kurban juga nggak ada perbedaan laki-laki dan wanita, mau dibahas juga ini. Yang ini permasalahannya hanya orang laki-laki menyangka kalau dia itu wanita, terus kenapa kita bahas kurban? Wajib potong. Nah, kenapa wasit itu juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, kenapa kita harus menggeret ke sana? Ini kasusnya orang laki-laki menyangka dia wanita, melakukan ibadahnya sistemnya wanita. Terus kalau mau di situ kita geret kurban, apa ada kurban itu perbedaan antara laki-laki dan wanita? Terus wasiat atau tidaknya, apakah wasiat itu ada perbedaan laki-laki dan wanita?
Nazar juga ada perbedaan nazar dengan laki-laki dan wanita. Kenapa kita geret ke sana gitu? Jadi kan terlalu jauh kan kalau kita geret ke sana. Cuman ya ini wajib kodok. Ketika belum mengkodok ini mati. Ini sebenarnya tidak ada masalah semacam ini. Berarti umum orang yang punya hutang sholat tidak kodok itu bagaimana? Bukan masalah menekatkan laki-laki, menganggap dia perempuan. Kalau masalah orang yang punya hutang sholat belum kodok terus mati, ini bagaimana? Tinggal kita pakai kalau yang masyhur bagaimana atau kalau yang belum masyhur, yang masyhur man mata wa alaihi salatu fardin nam buddha walam sudah dari wakilah anak tufalu dikhobarin syakikin mafala sebutkan radia koribihi. Nah, kabar sakitin itu juga tidak di dalam sholat. Masalah haji, masalah puasa. Karena kata Nabi Dawud sebagai riwayat Aisyah, man mata wa alaihi syaumun fal yasum waliyuhu. Hadis Imam Bukhari. Nah itu sebenarnya kan nggak ada perbedaan masalah ini kan urusan ini. Kalau kita geret-geret jangan masalah. Ya tidak ada. Kan nggak ada urusan ini terlalu. Nah yang kita fokuskan orang ibadahnya laki-laki, orang laki-laki melakukan ibadah sebagaimana layaknya wanita. Jangan kita geret masalah wasiat, masalah nazar yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita yang semacam itu. Jadi terus ini bagaimana? Ketika dia itu sudah melakukan yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh wanita, itu sebenarnya fatal. Cuman ketika dia menekatkan sah ini bagaimana? Ini pun kalau kita kaji di dalam kitab fikih ada dua pendapat. Satu la ibrata bidzan al-bayyin khata'uhu. Kedua ana inda dzanni abdi. Nah, ini tidak bisa dikompromikan. Sehingga kalau sampai lihat di dalam kitab Busrul Karim ada orang sholat menduga kalau pakaiannya suci, ternyata fabana najasan. Kalau kita pakai la ibrata bidzan al-bayyin khata'uhu wajib qada. Kalau pakai ibadah itu tidak di dzanil mukallaf, tidak masuk dalam nafsul amri. Lain kalau urusan akad itu dilihatnya nafsul amri bukan dzon. Kalau kita pakai ibadah itu di dzanil mukallaf, dzonnya sah ya sudah. Dzonnya sah ya sudah. Makanya di sana malah justru seperti babana najasan itu tidak batal najisnya, Allah tidak batal sholatnya. Amal dia di Busrul Karim. Itu qaul qadim, dan qaul qadim di sana itu malah justru wayasu ayakuna qaulan qadi atau qaulan jadi, dan malah bisa ditetapkan sebagai qaul jadi istilah semacam itu kalau ini. Nah, kalau tidaknya ditarjah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi milihnya gak wajib qada. Kenapa? Karena pakai la ibrot, karena pakai anak indaloni abdi bi. Tuh, pos termasuk ini juga masih mengisahkan ini karena masalah hukum wat'i. Dalam wudhunya memang wat'i, tapi sholatnya qat'i, sholatnya itu taklifi. Ini yang masih menjadi masalah. Sebagaimana orang Islam, orang kafir masuk Islam. Selanjutnya orang kafir masuk Islam, sedangkan dia itu dalam keadaan dulu itu pernah junub, dulu itu pernah haid. Apa itu wajib mandi? Ketika kita menengok dari wat'inya wajib mandi, karena hukum wat'i tidak memandang itu kafir atau tidak. Tapi kalau kita pandang sekarang dia ketika ditaklif sudah masuk Islam, sudah tidak semuanya baik itu qat'i dan baik itu dzanni atau taklifi sudah hilang. Kenapa? Karena kul iyam tahu yufar lahu maqad salaf ini wal au mukallafan taklifan. Tidak ada bedanya. Jadi semacam ini tidak bisa dikompromikan. Makanya kalau dalam Fathul Qorib wahusulul kafir ila aslama ilam tahid Allah bijinib fi kufrihi alal asyok. Karena pandangannya semacam itu. Karena pandangannya pakai menangkan dzanninya apa memenangkan taklifinya. Ini pun di dalam wudhu juga demikian, memenangkan dzanninya apa memenangkan wat'inya yang berarti batal, apa menangkan taklifnya.
semacam itu. Ya memang yang baik, yang hati-hati dikodoni. Nah, kalau tidak tahu, nah ini kan perkembangan lah. Orang yang punya hutang surat qadha tidak tahu jumlahnya, bagaimana cara pengkodonannya. Ini tidak dimasalahkan dalam sini. Masa kita jawab? Itu kan perbedaan antara Qadhi Husain dengan Imam Kofal itu. Saya kira cukup seperti ini. Jawaban hanya mengkhususkan penganggapan seorang laki-laki sebagai wanita yang sebenarnya dia tetap laki-laki. Tidak usah kita menggeret hal-hal yang hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada permasalahan atau tidak ada perbedaan dan tidak ada dalam soal ini. Gitu loh. Nah, sudah laki-laki kok nikah? Nah iya, walaupun sudah operasi, tadi sudah saya tanyakan. Yang ditanyakan ini terlahir sebagai laki-laki suratan wa hukman, apa? Hukman la suratan, apa suratan la hukman, kan gitu saya katakan. Tadi sudah sepakati ini yang dimaksudkan laki-laki suratan wa hukman, yang berarti nikah juga nggak boleh. Nah kalau walaupun operasi karena itu laki-laki, baru kalau memang dia itu punya rohim, kemudian ternyata punya gandul, terus diganti template. Nah ini masih tidak dengan ini hukmannya perempuan tapi surotannya laki-laki itu bisa. Makanya tadi sudah saya tanyakan, kalau punya rohim tapi punya gandul, ini apakah wanita punya gandul, apa laki-laki punya gitu hanya. Nah, tapi kan ini tadi kan sudah disepakati, nggak usah dibahas karena itu masalah sulit itu. Kemarin dalam muktamar pun juga sampai berjam-jam bahas semacam itu. Saya kira cukup ini ya. Saya kira cukup ini sudah. Kalau cukup Al-Fatihah.